warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Hasim. Saya Karen Syaridan. Saya Naira Marwa Dewi. Saya Dea Puwana Dewi. Saya Septiawan Dari Purnomo. Dari kelas 84. Di sini kami akan menceritakan tentang kisah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi memiliki nama asli Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Di barat, ia terkenal dengan julukan sebagai Bapak Aljabar atau Father of Algebra. Al-Khawarizmi lahir pada tahun 783 Masehi di Khawarizm, Persia yang sekarang menjadi kota Khiva, Uzbekistan. Namun, ketempat kelahirannya masih menimbulkan perdebatan di antara sejarawan maupun matematikawan. Ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa ia kelahirannya di Kobruk, tak jauh dari Baghdad. Kisah Al-Khawarizmi mencapai zaman kegemilangannya pada tahun 740 sampai 850 Masehi. Ada pula yang menyatakan bahwa ia hidup sekitar awal pertengahan abad ke-9 Masehi. Sementara itu Al-Khawarizmi wafat pada tahun 220 sampai dan 120 Masehi. Kisah Al-Khawarizmi saat masih kecil, ia pindah ke selatan kota Baghdad. Disinilah ia mulai semangat dalam menuntut ilmu. Kemudian saat remaja, tepatnya yaitu pada masa Khalifah Harun al-Rashid, ia menjadi anggota di Bait al-Hikmah. Tempat tersebut juga terkenal sebagai Wisma Karifan atau House of Freedom di Baghdad. Bait al-Hikmah merupakan lembaga pusat penelitian, ilmu pengetahuan, dan penerjemahan. Selain itu, tempat ini juga menjadi perpustakaan besar, sekaligus menjadi ruang berkumpulnya para ilmuwan. Sejak pertama kali menjadi anggota di Bait al-Hikmah, Al-Khawarizmi bekerja sebagai ilmuwan. Ia pun terus belajar mengenai ilmu pengetahuan, terlebih lagi ilmu dan matematika. Semasa hidupnya, ia terus mengabdi dalam bidang riset keilmuan dan pendidikan. Kisah Al-Khawarizmi tentang penemuan matematika. Orang pertama yang mengajarkan aljabar dalam bentuk elementer menjadi kisah selanjutnya Al-Khawarizmi. Ia juga terkenal sebagai peletak rumus ilmu ukur, hitungan desimal, dan penyusun daftar logaritma. Al-Khawarizmi juga mempopulerkan angka 0 dan menjelaskan kegunaan angka. Karyanya tersebut tercantum di dalam bukunya yang berjudul Al-Jam' wa Tafriq bi Hisab al-Hin. Di dalam buku tersebut, Al-Khawarizmi juga menjelaskan mengenai penjumlahan dan pengurangan. Ia juga mengenalkan penggunaan angka Hindu dari 0 hingga 9. Selain aljabar, Al-Khawarizmi mengenalkan konsep algoritma yang berpengaruh besar hingga kini. Algoritma merupakan ilmu dalam bidang matematika yang mengajarkan tentang langkah penyelesaian masalah secara sistematis. Dari semua karyanya di dalam bidang matematika, Al-Khawarizmi juga mendapatkan julukan sebagai Bapak Matematika. Kisah Al-Khawarizmi selanjutnya yaitu ia juga mempelajari bahasa Sanskerta dan Yunani. Setelah mahir dan menguasai bahasa tersebut, ia pun mulai menerjemahkan beberapa buku. Misalnya yaitu buku India berjudul Siddhanta yang menerjemahannya ke dalam bahasa Arab. Kemudian ia juga menerjemahkan buku ilmu geografi yang merupakan karya seorang ilmuwan Yunani. Karena kemampuannya tersebut, maka pengetahuan dan pemikiran Al-Khawarizmi pun semakin cemerlang. Ia juga melahirkan banyak karya berkat keterbukaannya dalam mengadopsi ilmu pengetahuan. Salah satu karya terbesarnya yaitu kitab berjudul Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wa Muqabalah. Kitab tersebut merupakan aljabar yang masih kita pelajari hingga saat ini. Karya tersebut juga tidak terlepas dari pemikiran ilmuwan Yunani bernama Diopantus. Dari karya Diopantus tersebut, Al-Khawarizmi menemukan banyak kesalahan dan permasalahan. Disinilah Al-Khawarizmi kemudian menyempurnakan dan memperbaiki aljabar. Ia mengembangkan tabel rincian trigonometrik berisi fungsi sinus, kosinus, tangen, kotangent, dan konsep diferensiasi. Demikianlah sedikit kisah Al-Khawarizmi, Bapak Matematika dan Aljabar. Tentunya kita harus meneladani semangat dan kegigihan dalam ilmu pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.